Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembaca yang budiman. Selamat datang di kisah yang penuh emosi dan perjalanan hati. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan perjalanan Alia yang terjebak dalam labirin cinta, pengkhianatan, dan penyesalan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menggugah rasa, tetapi juga mengajak kita merenungkan pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup. Kami mohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang inspiratif dan penuh makna. Mari kita mulai kisah ini bersama. Semoga bisa menginspirasi dan menggugah hati kita semua. Alia duduk di meja makan sambil memandang Adi yang sedang membaca koran. Senyum kecil tersungging di bibirnya, namun hatinya bergejolak. 5 tahun pernikahan mereka terasa begitu tenang dan harmonis. Adi adalah pria yang baik, suami yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia selalu menyiapkan sarapan untuk Alia, mengecup keningnya dengan lembut sebelum berangkat kerja. Semua orang di sekitarnya iri pada kehidupan Alia, rumah yang nyaman, suami yang sempurna. Tapi hanya Alia yang tahu bahwa di balik semua itu, ada ruang kosong yang perlahan menggerogotinya. Sejak malam pertama mereka, Alia merasakan sesuatu yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Hubungan mereka selalu lembut, penuh kasih, tetapi tidak pernah memenuhi hasrat terdalamnya. Alia mencintai Adi, tapi ada perasaan yang tidak bisa ia hapus. Seperti api yang redup, tidak pernah benar-benar menyala. Setiap kali mereka bercinta, Alia merasa hanyut dalam rasa sayang, tetapi tubuhnya tetap haus akan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang liar, yang mampu mengguncang hatinya, yang mampu membuatnya kehilangan kendali. Di saat-saat seperti ini, Alia sering bertanya-tanya apakah dirinya salah. Mungkinkah ia terlalu serakah? Mungkinkah keinginannya ini berlebihan? Adi selalu berkata bahwa pernikahan mereka sempurna, bahwa ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Alia ingin percaya, ingin merasakan hal yang sama. Tetapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk menutupi kehampaan itu. Setiap malam, ketika mereka berbaring di ranjang yang sama, Alia terjaga dalam diam. Matanya menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata yang tidak pernah bisa ia jelaskan. Kadang-kadang, Alia mencoba mencari alasan. Mungkin ini semua hanya fase yang akan berlalu. Mungkin, dengan waktu, perasaannya akan berubah. Namun, semakin lama, semakin ia merasa tenggelam dalam kehampaan yang tidak bisa dipenuhi oleh cinta Adi yang lembut. Ia mencintai Adi, ia tahu itu. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berbisik, sesuatu yang semakin keras setiap kali mereka bersama. Bisikan itu tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika Adi memeluknya dengan erat. Suatu sore, Alia menemukan dirinya duduk di taman belakang rumah, mencoba memahami perasaannya. Ia memandang ke langit, berharap angin bisa membawa jawabannya. Ia mencintai suaminya. Kehidupan mereka aman, nyaman, dan stabil. Tapi di dalam dirinya, ada dorongan yang lebih besar dari sekadar rasa aman. Ada gairah yang tertahan, yang tidak pernah tersalurkan sepenuhnya. Alia mulai merasa, mungkin hidup seperti ini tidak cukup baginya. Mungkin ada hal lain di luar sana yang bisa memenuhi keinginannya. Adi tidak pernah mencurigai apapun. Ia selalu menganggap Alia bahagia, menganggap pernikahan mereka sempurna. Adi terlalu baik, terlalu mempercayai Alia, hingga ia tidak menyadari kegelisahan yang tersembunyi di balik senyum istrinya. Setiap kali Adi pulang, membawa bunga atau hadiah kecil untuk Alia, hatinya terenyuh. Ia mencintai Adi, tetapi cinta saja tidak cukup.
Alia merasa bersalah atas pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa mengkhianati cinta Adi hanya karena ia merasa tidak puas? Malam itu, saat Adi tertidur di sebelahnya, Alia menatap wajah suaminya dalam kegelapan. Perasaan bersalah membuncah di hatinya, tapi di saat yang sama, dorongan aneh mulai muncul, memaksa Alia untuk mengakui apa yang selama ini ia sembunyikan. Apa yang salah denganku? Bisiknya dalam hati. Tetapi jawabannya tidak pernah datang. Alia hanya mendengar keheningan yang sama seperti yang ia rasakan setiap kali ia mencoba memahami kekosongan dalam pernikahannya. Alia tahu, perubahan besar akan segera terjadi. Sesuatu yang selama ini ia coba tolak, kini tidak bisa lagi ia abaikan. Ada bagian dari dirinya yang siap meledak, siap mencari jawaban di luar rumah kecil yang sempurna ini. Sambil memejamkan mata, air mata Alia jatuh, perlahan membasahi bantal di bawahnya. Ia mencintai Adi, tetapi dalam hatinya, ia tahu, cinta itu tidak akan cukup untuk menahan badai yang sedang menuju kehidupannya. Hari itu, matahari bersinar terang ketika Alia memutuskan untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Ia merasa butuh melarikan diri sejenak dari kebiasaan hariannya, berharap suasana baru bisa membuat pikirannya tenang. Pesta itu diadakan di sebuah kafe terbuka, tempat yang ramai namun nyaman, penuh dengan tawa dan suara musik yang riang. Namun, di tengah keriuhan itu, Alia merasa asing, seperti berada di dunia yang berbeda dari orang-orang sekitarnya. Ia menyesap minuman, matanya menerawang, ketika tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang pria di sudut ruangan. Bima. Dari kejauhan, tatapannya mengunci mata Alia dengan intensitas yang membuatnya merasa tidak nyaman sekaligus terpesona. Bima tampak berbeda dari pria-pria lain di pesta itu. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dengan aura yang sulit dijelaskan, liar, berani, dan menggoda. Tatapannya seolah memanggil Alia, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu tentang pria ini yang membuat Alia merasa hidup, seperti ada dorongan yang selama ini tertahan tiba-tiba membuncah. Bima menghampirinya, membawa hawa penuh keyakinan yang membuat suasana di sekitarnya terasa berubah. Ia menyapa Alia dengan suara rendah, namun bertenaga. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal biasa, tetapi ada sesuatu di balik kata-kata Bima yang membuat Alia merasa ia sedang disentuh di tempat terdalam, tempat yang selama ini tersembunyi. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima, setiap senyumnya, seperti percikan api yang menyulut sesuatu dalam diri Alia. Gairah yang selama ini terpendam, tak pernah ia temukan dengan Adi, tiba-tiba muncul begitu kuat di hadapan pria asing ini. Alia berusaha menjaga jarak, tapi semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan magnet yang ditawarkan Bima. Ketika mereka berbicara, dunia di sekitarnya seolah menghilang. Waktu terasa melambat, dan Alia hanya bisa merasakan tatapan pria itu, seolah-olah ia sudah mengenalnya seumur hidup. Bima dengan santai bercerita tentang dirinya, seorang pengusaha yang sering bepergian, menikmati kebebasan hidupnya. Semakin banyak Alia mendengarnya, semakin ia merasa tertarik, seolah Bima adalah cerminan dari semua yang ia inginkan tetapi tidak pernah ia akui. Di tengah percakapan, Alia tiba-tiba merasa gelisah. Ada perasaan bersalah yang merayap masuk, menghantui pikirannya tentang Adi. Bagaimana mungkin ia merasakan hal seperti ini kepada pria lain, padahal suaminya di rumah begitu mencintainya? Namun, hasrat yang mengalir dalam dirinya terlalu kuat untuk ditolak. Setiap kali Bima menatapnya, tubuh Alia bereaksi dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Mengapa aku merasa seperti ini? Bisik Alia dalam hatinya, namun ia tidak bisa menemukan jawabannya.
Yang ada hanyalah rasa ingin yang terus tumbuh. Malam itu, ketika pesta hampir berakhir, Bima memberikan Alia kartu namanya dengan senyum menggoda. "Kalau kau butuh teman bicara, hubungi aku," katanya pelan. Alia hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menutupi gejolak dalam dadanya. Setelah berpamitan, ia meninggalkan pesta dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan keinginan yang semakin membara. Di perjalanan pulang, Alia tak bisa berhenti memikirkan Bima. Tatapannya, caranya berbicara, kepercayaan diri yang memancarkan ketertarikan yang tak terucapkan. Alia tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya tentang pria itu, tetapi di saat yang sama, ia tak bisa menahan diri untuk merasakan lebih banyak lagi. Sesampainya di rumah, Adi sudah tertidur, seperti biasa. Alia berdiri di depan pintu kamar, memandangi suaminya yang tenang, merasa terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, ada Adi yang mencintainya dengan sepenuh hati, memberikan rasa aman dan stabilitas yang selalu ia hargai. Di sisi lain, ada Bima yang baru saja masuk dalam hidupnya, membawa badai hasrat yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Bima, dan ia mulai bertanya-tanya apakah hidup yang ia jalani saat ini benar-benar cukup. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Alia mulai merasakan dorongan yang tidak bisa ia tahan. Setiap kali ia bersama Adi, pikirannya selalu melayang ke sosok Bima, seorang pria yang seolah-olah bisa memberikan apa yang selama ini ia cari. Setiap malam, ketika Adi memeluknya dengan lembut, Alia merasa semakin jauh. Ia menyadari ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Kehidupan ganda yang dijalani Alia semakin menghimpitnya dari hari ke hari. Meskipun ia berusaha menjaga keseimbangan, perasaan bersalahnya pada Adi semakin menghantui. Setiap kali ia melihat senyum suaminya atau mendengar suara lembut Adi yang penuh perhatian, ada sesuatu yang remuk di dalam dirinya. Namun, di sisi lain, saat bersama Bima, Alia merasa bebas, liar, dan sepenuhnya hidup. Hubungan mereka yang awalnya sekadar pelampiasan fisik, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih intens. Bima, dengan sikapnya yang dominan dan tegas, mulai menuntut lebih dari Alia. Bukan sekadar pertemuan rahasia di hotel atau pesan singkat di malam hari, tetapi seluruh jiwa dan raga Alia. "Kenapa kita harus terus sembunyi-sembunyi, Alia?" kata Bima suatu malam saat mereka berbaring di ranjang hotel. Matanya menatap Alia dengan intensitas yang menusuk. "Aku ingin kau jadi milikku sepenuhnya. Nikahilah aku," lanjutnya tanpa ragu. Kata-kata itu menghantam Alia seperti badai. Menikah? Pikiran itu saja membuat dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia bisa menikah lagi, sementara ia masih terikat dengan Adi? Alia terdiam, bingung dan tercengang, tetapi ada bagian dari dirinya yang tergoda dengan ide itu. Pernikahan dengan Bima akan berarti ia bisa memiliki kebebasan penuh, gairah yang tak tertahan, sesuatu yang selama ini ia cari-cari. Hari-hari berikutnya Alia diliputi kebingungan. Tawaran Bima menggema di pikirannya, mengganggu setiap langkahnya. Ia tahu ini gila, tidak masuk akal. Tetapi bayangan hidup bersama Bima, dengan segala gairah yang membakar di antara mereka, menggoda Alia lebih dari yang bisa ia akui. Bima tidak hanya menawarkan kehidupan yang penuh hasrat, tetapi juga kekuatan, kebebasan dari rutinitas yang membelenggunya dengan Adi. Meski begitu, bayangan Adi yang lembut dan penuh kasih terus menghantuinya. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan pria yang begitu mencintainya? Setelah beberapa minggu berlalu dalam kebingungan, Alia akhirnya menyerah pada dorongan dalam dirinya.
Di tengah rasa bersalah yang membelit hatinya, ia memutuskan untuk menerima lamaran Bima, meskipun dalam diam, tanpa sepengetahuan Adi. Mereka menikah dalam upacara sederhana yang diselenggarakan di luar kota, jauh dari mata yang mengenalnya. Bima tampak penuh kemenangan, sementara Alia, meskipun hatinya berdebar-debar, tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa bersalah yang semakin menghantui. Di balik kegembiraan yang ia rasakan, ada ketakutan akan apa yang akan terjadi jika Adi mengetahui semua ini. Pernikahan kedua ini membuat Alia semakin rumit. Kini, ia resmi memiliki dua suami, menjalani dua kehidupan yang berbeda secara paralel. Di satu sisi, ia masih istri yang baik untuk Adi, mengurus rumah, mendampinginya, tetap menunjukkan senyum palsu yang semakin sulit dipertahankan. Namun di sisi lain, ia adalah milik Bima, hidup dalam bayang-bayang hubungan rahasia yang penuh gairah dan intensitas. Setiap kali bersama Bima, Alia merasa hidup, tetapi harga yang harus ia bayar semakin mahal. Bima, yang pada awalnya tampak puas dengan pernikahan rahasia mereka, mulai menuntut lebih. Ia ingin Alia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, bahkan mengajak Alia untuk pindah dan meninggalkan Adi sepenuhnya. "Aku tidak mau berbagi lagi, Alia," desak Bima dengan nada tegas. "Kau milikku, dan aku ingin kau di sisiku setiap hari." Alia tersudut, terjebak antara dua dunia yang semakin sulit untuk ia kendalikan. Di satu sisi, ia terikat oleh janji pernikahan dengan Adi yang tidak pernah curiga dan selalu mempercayainya. Di sisi lain, ada Bima yang mendominasi, menuntut seluruh hidupnya. Konflik batin Alia semakin parah. Di rumah, Adi masih memperlakukannya dengan penuh cinta, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi Alia tahu, tidak mungkin kebohongan ini bisa bertahan selamanya. Setiap kali Adi menatapnya dengan penuh kasih sayang, Alia merasakan perih yang semakin dalam, takut hari di mana kebenaran akan terungkap. Ia menyadari, hidup dalam kebohongan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Bima semakin menuntut, Adi semakin dekat dengan kecurigaan, dan Alia terjebak di tengah-tengah, tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Di malam-malam yang sunyi, ketika Adi tertidur di sampingnya, Alia menangis diam-diam, menahan tangis yang tak bisa ia tumpahkan di hadapan siapapun. Ia tahu, ia harus membuat pilihan. Hidup dalam dua dunia ini, dengan dua pria yang mencintainya dengan cara yang berbeda, telah membawa Alia pada jurang kehancuran. Namun, apapun pilihan yang ia buat, salah satu dari mereka akan terluka, dan mungkin yang paling terluka adalah dirinya sendiri. Hidup Alia semakin tidak tertahankan. Hubungan dengan Adi yang dulu terasa nyaman kini menjadi beban yang menyesakan. Setiap kali Adi menatapnya dengan cinta, Alia merasa seolah-olah ia sedang berdiri di atas gunung kebohongan yang siap runtuh kapan saja. Tetapi Bima, di sisi lain, semakin mendesaknya untuk membuat keputusan. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Alia," katanya dengan tajam suatu malam saat mereka bertemu. "Kau harus memilih, aku atau Adi." Kata-kata itu menusuk Alia dalam-dalam. Pilihan yang selama ini ia hindari akhirnya tiba di depan mata. Alia ingin mempertahankan keduanya, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Bima terlalu mendominasi untuk hidup dalam bayang-bayang. Ia menginginkan Alia sepenuhnya dan tidak mau berbagi lagi. Tetapi Adi, meskipun tidak pernah menuntut, tetaplah suami yang setia dan penuh kasih. Alia semakin terpojok. Tekanan dari kedua pria dalam hidupnya membuatnya merasa seperti terperangkap dalam kandang yang ia ciptakan sendiri. Pilihan yang harus ia buat seakan menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Pada suatu pagi, Adi tampak lebih murung dari biasanya.
Ia menatap Alia dengan ekspresi yang tidak biasa. "Alia, ada yang ingin kubicarakan," katanya dengan nada serius. Hati Alia langsung berdegup kencang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang selama ini ia takutkan. "Akhir-akhir ini, aku merasa kau berbeda. Apa kau baik-baik saja?" tanya Adi, suaranya penuh kekhawatiran. Alia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pertanyaan sederhana itu membawanya pada jurang kebenaran yang selama ini ia hindari. Air matanya mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. Adi, yang biasanya begitu penuh kasih dan pengertian, terlihat semakin gelisah. "Alia, jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, tolong beritahu aku. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini," lanjut Adi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Alia merasa jantungnya seakan berhenti. Kebohongan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyumnya siap terbongkar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Adi akan menaruh kecurigaan. Tetapi di saat yang sama, Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Rasa bersalahnya semakin tak tertahankan. Dengan napas berat, Alia akhirnya duduk di samping Adi. Air mata yang selama ini ia tahan mulai mengalir, membasahi pipinya. "Adi, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi," suaranya terdengar lirih dan penuh rasa sakit. Adi menatapnya dengan kebingungan dan kekhawatiran. "Aku mencintaimu, tapi aku telah melakukan sesuatu yang sangat salah." Alia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, namun air matanya semakin deras. Ia tahu ini adalah akhir dari semua kebohongan yang selama ini ia pertahankan. Adi terdiam, tidak menyela, tetapi matanya kini penuh dengan kecemasan yang mendalam. Alia berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Aku bertemu dengan seseorang, dan aku menikah lagi." Kata-kata itu keluar dengan berat, menghancurkan keheningan yang begitu tegang. Adi terkejut, matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Menikah lagi?" gumamnya, suaranya bergetar. Alia mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang dulu begitu kuat di mata Adi mulai retak. Suasana di dalam rumah mereka yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin. Adi bangkit dari tempat duduknya, wajahnya pucat dan penuh dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. "Kenapa, Alia? Apa aku tidak cukup bagimu?" tanyanya dengan suara yang tercekik oleh emosi. Alia menangis semakin keras. "Ini bukan tentang kau, Adi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tersesat, dan aku tidak bisa berhenti." Adi menatap Alia dengan kesedihan yang begitu dalam. Ia tampak seperti pria yang dunianya baru saja runtuh. Malam itu, rumah mereka yang biasanya penuh dengan canda tawa berubah menjadi medan perang yang sunyi, hanya diisi oleh tangisan Alia dan diamnya Adi yang terluka. Alia tahu, dengan membongkar kebenaran, ia telah menghancurkan segalanya. Cinta Adi, kepercayaan yang pernah ada, dan mungkin pernikahan mereka sendiri. Tetapi lebih dari itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari di antara dua pria ini hanya membawa kehancuran. Kini, Alia berdiri di tengah reruntuhan hidupnya, tak tahu kemana harus melangkah. Setelah malam yang penuh pengakuan itu, segala sesuatu berubah di rumah Alia dan Adi. Rumah yang dulu dipenuhi kehangatan kini dipenuhi dengan kesunyian yang menyesakan. Adi tidak banyak bicara lagi, hanya menatap Alia dengan tatapan kosong setiap kali mereka bertemu di ruang makan atau di kamar. Alia tahu bahwa ia telah menghancurkan hatinya, dan rasa bersalah yang selama ini ia pendam kini menjadi semakin besar.
Di setiap langkahnya, ada beban tak terlihat yang menariknya semakin dalam ke jurang penyesalan. Ia ingin menebus kesalahannya, tetapi setiap usaha untuk mendekati Adi hanya berakhir dengan jarak yang lebih jauh. Bima, di sisi lain, semakin mendesak Alia untuk sepenuhnya meninggalkan Adi. "Kau sudah mengakui semuanya, sekarang saatnya kau pergi darinya," kata Bima dengan nada keras saat mereka bertemu. Ia tidak lagi bersikap lembut seperti sebelumnya. Hubungan mereka, yang awalnya penuh gairah dan kebebasan, kini menjadi sesuatu yang lebih menekan. Alia merasa terjebak, bukan hanya di antara dua pria, tetapi juga dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali Bima menuntut lebih, Alia merasa tercekik. Bukan karena ia tidak menginginkan Bima, tetapi karena perasaan bersalah terhadap Adi yang semakin menghancurkan dirinya. Adi, di sisi lain, mencoba untuk tetap bertahan. Ia tidak pernah berteriak atau marah pada Alia, tetapi justru sikap diamnya yang menyiksa Alia lebih dari apapun. Setiap malam, ketika mereka berbaring di ranjang yang sama, Alia bisa merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Adi seolah telah membangun dinding yang tak kasat mata, dinding yang memisahkan mereka secara emosional. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Alia," ucap Adi suatu malam, suaranya hampir tak terdengar di tengah kegelapan. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan ini." Pernyataan Adi itu menghantam Alia lebih keras dari apapun. Ia tahu bahwa cinta Adi padanya begitu tulus, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah merusak segalanya. Setiap hari yang berlalu terasa seperti penantian menuju akhir yang tak terelakkan. Alia berusaha memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu luka yang telah ia ciptakan di hati Adi tidak bisa sembuh begitu saja. Di sisi lain, Bima semakin tidak sabar menunggu Alia meninggalkan suaminya. "Jika kau tidak bisa meninggalkannya, aku akan pergi," ancam Bima. Alia merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di tengah kebingungan dan tekanan yang semakin besar, Alia akhirnya membuat keputusan yang mungkin paling sulit dalam hidupnya. Ia menemui Adi di ruang tamu suatu malam dengan wajah penuh tekad namun hati yang hancur. "Adi, aku pikir kita perlu bicara lagi," katanya, mencoba menahan getaran di suaranya. Adi menatapnya dengan mata yang lelah, tetapi ia mengangguk, siap mendengar apapun yang akan Alia katakan. Dengan napas berat, Alia mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku akan pergi." Adi terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pengakuan itu, ia tidak menunjukkan reaksi yang kuat. Matanya hanya menatap kosong, seolah menerima kenyataan yang selama ini sudah ia duga. "Baiklah," katanya pelan, tanpa ada emosi yang tersisa. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada jika Adi marah atau berteriak. Ia tahu bahwa Adi telah menyerah, bahwa cinta yang pernah begitu kuat kini telah terkikis oleh kebohongan dan pengkhianatan. Alia merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Setelah malam itu, Alia mengemasi barang-barangnya dengan berat hati. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen indah yang pernah ia bagi dengan Adi. Namun, kini semuanya berubah. Ketika ia meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya, Alia merasa seolah-olah ia meninggalkan bagian terbesar dari dirinya sendiri. Di luar rumah, Bima menunggunya dengan mobilnya, tetapi kali ini tidak ada kegembiraan atau kelegaan. Yang ada hanyalah perasaan kosong yang menghantui Alia. Saat ia melangkah masuk ke dalam mobil Bima, Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Meski ia memilih Bima, tidak ada kemenangan dalam pilihan ini.
Ia telah kehilangan terlalu banyak, dan meskipun Bima ada di sampingnya, hatinya tetap terasa hampa. Alia menatap keluar jendela mobil, melihat rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta kini semakin menjauh dari pandangannya. Di dalam dirinya, hanya ada rasa penyesalan dan kesadaran bahwa terkadang, pilihan yang kita buat tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan hanya lebih banyak luka.